Ada orang yang nggak suka dengan kamu dan kemudian menghasut orang yang lainnya untuk membenci kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas ada orang yang tidak suka dengan kamu dan kemudian dia akan menghasut orang lain untuk membenci kamu. Nah, siapakah orangnya dan kenapa dia melakukan itu? Yuk langsung saja kita simak videonya. Kita akan menggunakan satu kartu tarot yang akan kita gunakan untuk pembahasan orang yang membenci kamu akan menghasut orang lain untuk membenci kamu juga. Nah, oke, kita akan coba untuk lihat di kartu yang pertama seperti apa. Sebenarnya kalau bisa kita lihat posisi yang pertama, kenapa? Kita mungkin akan nanya dulu soal penyebabnya. Kenapa kok dia melakukan seperti itu? Kalau dari kartu yang pertama ini bisa kita lihat memang ada perasaan iri, ada perasaan iri yang dimana memang dia ini iri dengan berbagai macam pencapaian kamu. Saya nggak tahu dia iri itu sudah lama atau memang baru-baru ini ya. Tapi yang jelas di sini posisinya dia dalam keadaan yang menaruh rasa iri dengan berbagai macam pencapaian yang ada dalam diri kamu, pencapaian kamu secara pribadi dan juga pencapaian kamu secara keluarga. Tentu ini juga akan membawa satu dampak yang saya rasa ini menyebabkan dia tuh iri dengan kamu. Artinya apa? Dia pun juga merasakan ada beberapa masalah yang dia rasakan. Yang pertama, secara keuangan yang dia alami dengan apa yang terjadi dalam diri kamu memang berbeda. Dia merasakan hutang yang di mana-mana, merasakan pengeluaran yang banyak dan sebagainya karena hutang dia yang menumpuk. Sedangkan pada posisi diri kamu, di sini kamu juga masih merasakan situasi yang sulit sebenarnya, tapi kamu selalu berkecukupan secara finansial, cukup untuk ini, cukup untuk itu, sehingga apa? Dia menganggap diri kamu berada dalam satu fase yang selalu berkecukupan secara finansial, sehingga untuk posisi kedepannya, kamu pun juga harus selalu bersyukur dengan posisi finansial yang ada di dalam diri kamu. Karena apa? Bagi kamu, di sini finansial kamu itu sedang menuju ke atas, sedang menuju kepada berbagai macam perbaikan-perbaikan yang ada di dalam kondisi finansial kamu. Sedangkan kondisi keuangan dia sedang berantakan. Dia banyak tanggungan ini, banyak tanggungan itu, dan sebagainya. Seharusnya kan ketika dalam kondisi seperti itu, dia harus bagaimana mendevelop supaya dia dapat banyak uang untuk menutupi hutang-hutangnya, untuk mencukupi kebutuhannya, bukan malah iri dengan kamu, bukan malah sirik dengan kamu. Lah untuk apa gitu loh sirik dengan kamu, iri dengan kamu, toh juga itu nggak dapat uang. Secara logika memang seperti itu, tapi yang namanya manusia yang sakit hati ya pasti itu akan ada saja orang yang seperti itu. Tapi ya sudahlah, biarkan saja mereka dengan kehancurannya, dengan posisi finansial yang dia dapatkan. Toh juga itu bukan urusan kamu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Silahkan monggo mereka mengurusin urusan kamu ya monggo saja. Yang terpenting di sini kamu nggak ngurusin urusan dia. Itu saya rasa sudah melebihi hal yang lebih dari cukup gitu loh posisinya. Jadi nggak usah dipedulikan orang-orang yang seperti itu. Dan kemudian secara faktor keluarga, kamu di sini merasakan adanya keutuhan keluarga yang bagus, merasakan adanya keutuhan keluarga yang baik, ada kebahagiaan keluarga yang saya rasa juga cukup tercipta ya dalam diri kamu. Walaupun memang juga kamu dalam situasi berkeluarga dan keluarga kamu secara keseluruhan ya pasti ada ribut-ribut, pasti ada masalah-masalah yang muncul. Tapi secara keutuhan atau trust dan juga secara full gitu ya bisa kita lihat kamu dengan keluarga kamu itu masih oke-oke saja, masih aman-aman saja. Sedangkan keluarga dia dalam posisi yang berantakan, entah suaminya yang menyalah, entah anak-anaknya yang menyalah, ataupun entah dirinya yang menyalah. Jadi emang dia merasakan ada situasi yang begitu retak di dalam hubungan dia dengan keluarganya. Sehingga apa? Dia dengan keluarganya pun juga merasakan ada beberapa hal yang tidak begitu nyaman. Sehingga apa? Dia pun juga iri gitu loh. Mereka dekat dengan situasi yang ternyata kok selalu saja ada masalah dalam keluarganya. Sedangkan diri kamu dan juga keluarga kamu walaupun ada masalah tapi ya masih bisa diantisipasi dengan baik dan bahkan malah semakin menunjukkan rasa kebahagiaan yang ada di dalam keluarga kamu. Sedangkan dalam keluarga dia yang ada ribut-ribut saja, masalah-masalah saja, dan selalu saja setiap hari itu ada masalah. Nah inilah yang memang menimbulkan rasa iri dari dia kepada diri kamu. Nah kemudian kenapa kok dia akan menghasut orang lain juga? Karena
Kamu posisinya di sini sangat kuat. Di sini posisi kamu sangat kuat. Sehingga apa? Dia kalau pengen menjatuhkan kamu, maka dia juga butuh bantuan orang lain dalam tanda kutip ya. Membutuhkan bantuan orang lain, yaitu orang-orang yang ada di sekitarnya supaya di sini energinya kuat dan kamu bisa terjatuh. Tapi sayangnya di sini kamu justru malah semakin kuat bertahan karena apa? Kamu nggak peduli gitu loh. Mau dia fitnah, mau dia menjatuhkan kamu, ya kamu nggak terlalu peduli karena apa? Kamu menganggap orang ini nggak penting dalam kehidupan kamu. Jadi ya memang sudah sepatutnya ketika kamu merasakan ada tetangga, ada orang lain yang membenci kamu, yang memfitnah kamu dan sebagainya, ya sudah diabaikan saja. Gak usah terlalu dipusingkan. Karena apa ya? Biarkan dia sibuk ngurusin kamu, biarkan dia sibuk untuk menjatuhkan kamu, sedangkan kamu fokus untuk bagaimana mencari jalan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kamu. Karena apa? Biasanya orang-orang seperti ini akan selalu berkutat dengan kesusahan, akan selalu berkutat dengan kesulitan-kesulitan hidup yang dia rasakan. Nah, sekarang kamu lihat ya, tetangga dekat kamu yang suka fitnah kamu, yang suka merendahkan kamu, dan sebagainya. Sudah berapa lama dia mengalami kesulitan? Nah, itulah yang terjadi. Biasanya orang yang memfitnah orang lain, orang yang ngurusin orang lain, itu adalah orang yang hidupnya berantakan. Berarti kalau kamu difitnah, berarti hidup kamu tuh sudah jauh lebih baik, sudah naik level, sudah naik kelas dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu bahkan. Sehingga apa? Ya pasti ketika kamu terus mengalami peningkatan, ketika kamu terus mengalami hal-hal yang baik, pasti akan ada beberapa orang yang iri, beberapa orang yang sakit hati dan berusaha untuk menjatuhkan kamu. Jadi ya pasti kamu juga akan mendapatkan fitnah, akan mendapatkan omongan-omongan negatif yang kurang baik. Yang pasti ini juga merupakan hal yang harus bisa untuk lebih diantisipasi. Karena apa? Orang-orang ini akan mempengaruhi orang lain untuk membenci kamu, untuk menghancurkan kamu. Jadi ya posisinya nggak apa-apa. Ada banyak fitnah, ada banyak omongan-omongan negatif, ya udah nggak apa-apa. Hadapi saja. Karena apa? Sebenarnya masalah yang muncul bukan karena kamu yang mencari masalah, tetapi karena memang rasa sakit hati dia, rasa iri dia, rasa dengki dia kepada kamu dan juga keluarga, itulah yang mendasari. Kenapa? Kenapa dan kenapa itu bisa terjadi? Sehingga ketika nanti dia mempengaruhi si A, si B, si C untuk membenci kamu, ya sudah, terima dengan lapang dada, legowo, serahkan semua pada Tuhan Yang Maha Esa, biarkan Tuhan yang bekerja membalaskan semua karmanya dan kamu bisa untuk lebih terfokus kepada kebahagiaan dan juga kesuksesan yang ada di dalam diri kamu ke depannya. Jadi ya seperti ini, orang yang memfitnah kamu akan mempengaruhi orang lain untuk membenci kamu juga. Jangan tanya kapan karmanya datang. Yang penting kamu fokus dulu dengan development apa yang ada dalam diri kamu. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepurdine Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu Sakundumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.